Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, apakah sudah siap untuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Tapi ibu lihat masih ada yang kursi dan mejanya yang serong kiri dan serong kanan. Coba Mirna Hayati dan Putri Puspadewi tolong rapiin meja dan kursinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Silahkan dipimpin doanya. Siapa ketuanya di sini? Mirna, Bu. Oke, silahkan Mirna dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. 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 Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa di lokal ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak ibu, minggu kemarin kita telah membahas tentang bab 6 yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan materi beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Coba anak-anak ibu perhatikan ke depan, di mana di sini ibu akan menjelaskan qada dan qadar. Yang pertama yaitu qada. Qada itu secara bahasa yaitu hukum, keputusan, ketetapan atau kehendak. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang sudah ada sejak zaman azali. Yang kedua yaitu qadar anak-anak ibu, di mana secara bahasa yaitu kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan kehendak. Di mana anak-anak ibu di sini qadar secara istilahnya yaitu perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Nah, anak-anak ibu semuanya, di mana di sini qadar dan qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan takdir. Di mana takdir di sini ada dua takdir yang yaitu yang pertama takdir mualak dan yang kedua takdir mubrad. Yang mana yang pertama yaitu takdir mualak, yaitu takdir yang masih bisa dirubah, yaitu melalui usaha, doa, dan ikhtiar. Contohnya yaitu kepandaian. Misalnya Mirna Hayati, dulu dia waktu semester kemarin dia mendapatkan peringkat 10 dan dia berusaha untuk semester depan dia harus dapat peringkat 1. Nah, dengan usahanya sendiri maka dia mendapatkan peringkat 1. Contoh yang lainnya yaitu kesehatan dan kemakmuran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah atau ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu jenis kelamin, ajal, terus usia. Nah, di sini anak-anak ibu, di mana di sini ada ayat yang menjelaskan tentang takdir mualak dan takdir mubrom. Yang pertama yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa kullu shay'in indahu bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Kemudian ada Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walikulli ummatin ajal wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la
dimun, yang artinya dan setiap umat manusia ajal batas waktu apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu ada manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang mana yang pertama menenangkan jiwa, yang kedua senantiasa bersikap sabar dan bersyukur, dan yang ketiga menumbuhkan sikap optimis, dan yang keempat menjauhkan diri dan dari sifat sombong. Nah, baiklah itu materi kita hari ini, yaitu coba anak-anak ibu semuanya diulangi lagi Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 dan Quran surah Al-A'raf ayat 34. Siapa yang ingin membacakan kembali? Baiklah anak-anak ibu, silahkan diulangi lagi. Siapa yang bisa membaca Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 dan Quran surah Al-A'raf ayat 34? Yang pertama yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, yaitu tentang takdir mualak. Silahkan siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Baik, silahkan kepada Mirna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Baik, dan ayat selanjutnya siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Baik, silahkan kepada Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Baik, jadi itulah ya anak-anak ibu ayat tentang takdir mualak dan takdir mubram. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, ibulah yang bertanya kepada kalian. Oke, jadi coba anak-anak ibu jelaskan kembali apa itu pengertian qada dan qadar. Siapa yang bisa? Ayo coba tunjuk tangannya. Saya, Bu. Oke Putri, silahkan. Jadi qada itu adalah hukum atau keputusan, ketetapan ataupun kehendak. Ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Dan qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Sekian, Bu. Baik, Putri, bagus. Dan yang kedua ibu akan dan pertanyaan selanjutnya siapa yang bisa coba anak-anak ibu jelaskan apa itu takdir mualak dan takdir mubrom? Saya, Bu. Baik, silakan Mirna. Kalau takdir mu'allaq itu, Bu, takdir yang masih bisa diubah, yaitu melalui usaha, doa, dan ikhtiar. Sedangkan takdir mubrom itu, Bu, takdir yang tidak bisa diubah atau ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Nah, bagus Mirna. Dah, sekarang jadi ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang qada dan qadar. Kalau qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang sudah ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar yaitu perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi kadar itu dan kadar ada dua, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Yaitu takdir mualak yaitu takdir yang bisa dirubah, yaitu dengan usaha, doa, dan ikhtiar. Sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu ketetapan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya untuk minggu depan coba anak-anak ibu coba anak ibu hafal dalil tentang Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 dan Quran surah Al-A'raf ayat 34 untuk tugasnya minggu depan dan disetor sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.